Apa sih yang diharamkan, dilarang untuk disentuh ketika kita tidak punya uduk? Semuanya haram. Dari jilidnya, isi di dalam jilidnya, semuanya haram disentuh. Baik menyentuh dengan telapak tangan yang zahir ataupun yang batin. Yang batin ini, ya, nyentuh dengan batin telapak tangan haram. Ini mushaf ini ya, sentuh begini haram. Dengan zahirnya gimana kalau dibalik telapak tangannya? Haram apa enggak? Haram apa enggak? Haram. Beda dengan yang membatalkan wudhu kemarin yang kita bahas ya. Termasuk yang membatalkan wudhu itu menyentuh kemaluan. Menyentuh apa? Kemaluan. Masing-masing punya kemaluan kan? Nah, di situ kan dijelaskan menyentuh kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan. Nih, kalau menyentuh kemaluan ini anggaplah kemaluan. Sentuh begini, batal apa enggak? Hah? Enggak. Kenapa? Menyentuhnya dengan bagian luar. Ya, kalau begini batal. Begini, batal enggak? Tidak. Dan kita sudah bahas itu ya, yang batal yang seperti ini ya. Nah, menyentuh dengan bagian yang tertutup ketika diletakkan telapak tangan di telapak tangan yang lain yang tertutup. Nah, menyentuh bagian dengan bagian tersebut. Nah, bagian ini. Jadi ini tidak tertutup ketika diletakkan. Sisi samping kanan kiri tidak tertutup ketika diletakkan seperti ini, berarti menyentuh kemaluan dengan bagian tersebut tidak batal seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kemaluan nyentuh seperti ini tidak batal. Begini tidak batal ya. Sudah jelas? Ya, menyentuh begini batal enggak? Ini kawan, menyentuh begini batal enggak? Ini batal enggak? Batal enggak? Tertutup enggak? Bagian ini? Tidak, berarti menyentuh begini tidak batal. Nah, harus paham. Tip, menyentuh pakai jempol. Ini jempol, batal enggak? Hah? Seperti ini batal juga. Loh Ustaz, kan jempol gini kan enggak tertutup ini. Enggak bisa tertutup ini ya. Berarti nyentuh dengan jempol enggak batal? Oh, batal. Jempol tertutup seperti ini ya. Nah, bukan begini, tapi jempol enggak bisa tutup begini. Susah. Nah, begini. Yang tertutup begini. Oke? Nah, itu harus paham. Nah, itu masalah menyentuh kemaluan membatalkan wudhu dengan bagian dalam daripada telapak tangan. Telapak tangan aja. Menyentuh dengan lengan tidak batal. Tapi kita sekarang bicara menyentuh Al-Quran hukumnya haram dalam keadaan hadas. Ya, menyentuh haram dengan bagian dalam telapak tangan atau bagian luar telapak tangan sama aja. Ini mushaf ini mushaf kita menyentuh begini haram. Dengan lengan haram enggak? Lengan di lengan kita aja kita sentuh Al-Quran dengan lengan kita haram enggak? Jawabannya hukumnya haram. Dengan lengan haram. Kalau dengan hidung, anggaplah Ustaz tidak bawa ya ini mushaf, ini di tembok misalnya, Ustaz sentuh al-mushaf dengan hidung. Nyium mushaf, tabarukan. Apa hukumnya menyium mushaf? Sunnah. Kenapa sunnah? Dikiaskan dengan Hajar Aswad suatu yang mulia, sunnah dicium. Maka Quran tentunya lebih mulia daripada Hajar Aswad, sunnah dicium. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, dicium dengan hidung atau mulut tanpa ludah ya. Jangan pakai ludah. Nah, apa hukumnya pakai ludah? Dosa. Kadang-kadang ada yang menyentuh Quran pakai ludah gini. Buka halaman itu ya. Quran hakim pindah halaman. Enggak bisa. Karena kurang banyak. Kan ada apa enggak ada? Nggak boleh itu. Enak aja.
Quran yang mulia dikasih ludahnya ente. Mending doa ludahnya Nabi Muhammad SAW. Ludah kita ini ludah apa ini? Habis makan petis, jengkol, baca Quran. Hukumnya apa? Dosa, nah boleh. Ludah itu misalnya, kalian anggaplah, kasih gambaran yang jelas. Ya, muka kalian digitukan sama orang gimana? Mau enggak? Ya, lebih mulia mana muka kalian dengan Quran? Quran. Ya, jadi manusia enggak mau digituin, apalagi kitabnya Allah, jangan. Ya, enggak boleh meludah, ya, memberikan ludah atau meludah, menempelkan ludah di Quran ataupun di masjid, tembok masjid, enggak boleh ya. Hati-hati, kadang-kadang ada yang duduk di masjid iseng, ya, masukkan jari ke hidung, mengeluarkan kotoran, taruh di masjid tembok. Dosa. Ngotori masjid apa hukumnya? Dosa. Makan permen di masjid, bungkusnya dibuang di lantai masjid, dosa. Jangan. Masukkan najis ke dalam masjid, hukumnya dosa. Sandal najis dimasukkan ke dalam masjid, nah boleh. Jangankan jelas-jelas najis. Sampai-sampai ulama mengatakan orang yang istinjanya pakai batu, boleh sah istinja pakai batu? Boleh kalau syarat-syaratnya semuanya ada, ya kan? Tapi bukan berarti kemaluannya hukumnya suci. Tetap dihukumi kemaluannya, hukumnya apa? Najis. Dan yang istinja pakai batu atau semisalnya, mau tisu, mau kerdus, mau apapun, karena masih dihukumi najis kemaluannya, maka dia tidak boleh masuk masjid. Kecuali kalau sholat, karena dia ma'fu dia. Tapi kalau tidak sholat, tidak boleh masuk masjid. Kalau mau masuk masjid, mau sholat, habis itu langsung keluar. Kalau tidak mau sholat, masuk masjid, duduk majelis, dia istinja pakai batu. Apalagi tidak istinja, kadang-kadang mana tidak istinja. Ada yang tidak istinja habis kencing. Kadang-kadang ya tinggal buka celana, setting buka, tutup, masuk masjid. Hukumnya apa? Haram. Nah, perlu diingatkan itu. Harus suci dulu badannya, tidak boleh najis ketika mau masuk masjid. Tidak boleh bawa najis. Ada tisu habis digunakan membersihkan darah hukumnya apa? Najis. Tisu dibawa di kantong, masuk masjid, hukumnya apa? Haram. Kenapa? Membawa najis ke dalam masjid. Nah, perlu diingatkan, tidak boleh hukumnya membawa sesuatu yang najis ke dalam masjid tanpa ada darurat. Nah, itu yang kita katakan tadi ya, bahwasanya ya, kita katakan tadi hukumnya menyentuh Al-Quran dengan bagian apapun dari badan kita, bagian apapun. Mau menyentuh Quran pakai tangan, telapak tangan, mau pakai hidung, mau pakai telinga begini, ya tetap hukumnya apa? Haram. Ustadz, ana tidak punya uduk, ini kan mushaf, ana pakai tisu, nyentuh pakai tisu, tidak pakai bersentuhan langsung. Boleh apa tidak boleh? Pakai tisu nyentuh Al-Quran, boleh atau tidak boleh? Haram apa enggak? Hukumnya hukumnya kok ragu? Hukumnya enggak boleh. Ya, walaupun pakai hail penghalang, mau tisu, mau kain, mau rida, selendang, kertas, enggak boleh. Tetap hukumnya haram. Ya, jangan disamakan dengan masalah bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya, yang itu membatalkan wuduk, dengan catatan kalau tanpa penghalang. Betul enggak?